إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita kembali mengingatkan untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali kita dipertemukan Allah di majlis yang sangat mulia ini, di majlis ta'lim yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang majlis ta'lim ini beliau mengatakan idza marra ahadukum ala riyadah min riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu taman dari taman surga, maka segeralah kalian mendatanginya. Jadi Rasul menamakan majlis ilmu sebagai apa? Raudhah, ya, Raudhatul Jannah. Orang-orang yang kalau datang ke Madinah, mereka rebutan untuk apa? Datang ke Raudhah. Kenapa?
Rasul mengatakan raudhah itu antara rumah dan mimbarku adalah taman surga. Orang berbondong-bondong di situ, ngantri. Tapi majelis ilmu tidak ngantri ya. Masya Allah. Padahal majelis ilmu pun kata Rasul, ini adalah raudhah min raudhatil jannah. Taman dari taman surga. Insyaallah ya. Jadi taman surga itu bukan sekedar di Madinah. Tapi di majelis ilmu pun kata Rasul, ini adalah salah satu majelis, yaitu apa? Taman surga. Dan begitu ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita kembali duduk bersimpuh di majelis ilmu. Karena apa? Majelis ilmu walaupun sederhana, ini adalah majelis yang disaksikan dan diikuti para malaikat. Ya, Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah, di rumah Allah, itu masjid. Ya, memang seharusnya taklim afdhalul masjid. Untuk apa mereka kumpul? Yatluna kitaballah, membacakan kitab Allah, hadis Nabi, dan yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ya, itulah tenang. Jadi kenapa dikatakan majelis ilmu itu sebagai raudhatul jannah? Karena ketenangan. Ya, sebagaimana para ulama ketika menjelaskan raudhah yang di Madinah itu sebagai taman surga, di antara salah satu maknanya yaitu ketenangan, ketentraman jiwa orang yang beribadah di tempat itu. Ya, di majelis ilmu ini mendatangkan ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dilingkupi rahmatnya Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dilingkupi oleh para malaikat. Jadi malaikat-malaikat Allah, mereka ikut duduk di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu majelis yang disaksikan para malaikat. Makanya orang kalau menyampaikan ilmu ngasal, malaikat siap nyatet di situ, menjadi saksi ya tentang batilnya yang disampaikan. Nah gitu. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Ini 4 ya keutamaan yang Rasul sebutkan di dalam majelis ilmu seperti kita ini. Ya, terlebih lagi yang kita pelajari adalah berkaitan masalah akidah. Ya, berkaitan masalah akidah yang sangat mendasar. Jadi setelah penulis kitab menjelaskan kepada kita tentang bahwa seorang muslim tidak boleh dikafirkan ya karena perbuatan mereka. Ya, kemudian karena maksiat mereka, ya, tidak boleh seorang muslim dikafirkan karena maksiat mereka. Kemudian dijelaskan bagaimana kalau kemaksiatan bentuknya adalah meninggalkan sholat, gitu ya. Kemudian penulis kitab di sini membikin bab berikutnya, khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan hamba, perbuatan kita adalah apa? Makhluk. Ini merupakan akidah yang dipegang dan diyakini dari zaman dahulu. Apa dalilnya? Ini akidah Ahlus Sunnah ya. Jadi kata penulis kitab, kita baca dulu. Wa min qauli ahli sunnati wal jama'ati fi aksabil ibad. Dan di antara ucapan yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan perbuatan hamba, usaha yang kita kerjakan, annaha makhluqatun lillahi ta'ala, adalah makhluk ciptaan Allah. Adalah makhluk ciptaan Allah. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Apa yang melandasi akidah ini? Yang melandasi adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Ini perhatikan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini ayatnya. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat.
Jadi perbuatan kita ini adalah apa? Ciptaan Allah, makhluk. Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan, "Annallaha khaliqu kulli syai' wa sun'atah." Sesungguhnya Allah pencipta segala sesuatu, wa sun'atah, dan perbuatan. Perbuatan yang Allah ciptakan. Perbuatan makhluk yang berbuat. Itu siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis. Maka Imam Bukhari, beliau punya kitab khusus, Pak. Judulnya apa? Khalqu af'alil ibad. Karena Imam Bukhari dulu beliau difitnah. Apa dari fitnahnya? Imam Bukhari meyakini, kata mereka ya, dituduh bahwa perbuatan hamba bukan makhluk. Maka Imam Bukhari ya, untuk menjelaskan kepada umat, ini loh akidah saya. Apa judul kitabnya? Khalqu af'alil ibad. Bahwa perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, Imam Bukhari belum mengatakan, ya setelah membaca ayat tadi, beliau mengatakan fa akhbara anna sana'at wa ahlaha makhluqatun. Fa'ala hada ahlus sunnati wal jamaah salafan wa khalafan walillahil hamdu wal minnah. Kata Imam Bukhari, maka Allah mengkhabarkan bahwa perbuatan ya dan pelaku perbuatan adalah makhluk ciptaan Allah. Fa'ala hada ahlus sunnah, maka berdasarkan akidah ini ahlus sunnah wal jamaah salafan wa khalafan, baik yang terdahulu maupun yang belakang, semua sepakat. Kata Imam Bukhari. Ya, ini kitab yang ditulis Imam Bukhari, apa tadi tujuannya? Yaitu untuk menjelaskan kepada umat, untuk meluruskan ya apa yang dipahami umat, bahwa Imam Bukhari meyakini bahwa perbuatan hamba bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Bukhari nulis kitab ini, Khalqu af'alil ibad. Jadi ini akidah yang sudah apa? Diyakini dari ulama-ulama terdahulu. Jadi perbuatan kita ini adalah apa? Ciptaan Allah. Nah, manusia berkaitan dengan akidah perbuatan kita adalah ciptaan Allah itu ada dua yang mereka menyimpang. Yang pertama adalah dari kalangan Jabriyah. Apa Jabriyah? Jabriyah ini mereka punya keyakinan bahwa makhluk itu, manusia itu, mereka majbur, dipaksa oleh Allah. Mereka dipaksa. Jadi kalau Jahmiyah ini, mereka menganggap bahwa apa yang kita perbuat itu bukan kita, tapi Allah berbuat. Makanya bagi mereka itu bahwa kita ya udah, kita pokoknya ikut saja gitu. Kita mau mukul orang ya itu nggak boleh dicela kita, kan itu perbuatan Allah. Itu kata Jahmiyah. Ya, ini atau Jabriyah ya, Jabriyah. Yang di antara Jabriyah yang ekstrim adalah dari kalangan Jahmiyah. Ini keliru ya. Jadi mereka menganggap manusia itu seperti apa? Seperti daun, Pak. Daun itu ya gini, kertas ya, dia akan bergerak karena ada angin. Jadi nggak ada upaya sama sekali. Nah, ini kata siapa? Kata Jabriyah. Ini keliru, Pak. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu ribuan ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu mereka berbuat, dan manusia itu punya kehendak, gitu loh Pak ya. Manusia punya kehendak. Memang bahwa perbuatan kita itu ciptaan Allah. Cuman apa? Allah menciptakan itu dengan kita diberikan kehendak. Ya. Nah, maka Allah berikan dua jalan. Inna hadainahu imma syakira wa imma kafur. Kami berikan jalan kepadanya dua. Mungkin jalan yang pertama dia bersyukur, ibadah kepada Allah, atau dia ingkar kepada Allah. Allah kasih jalan. Nah, manusia di situ suruh milih. Kan gitu ya. Manusia disuruh milih. Nah, ini ekstrim, yaitu Jabriyah yang mengatakan bahwa mereka menetapkan perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Dalil mereka apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Betul. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Cuman kekeliruan mereka sampai seperti itu. Manusia itu tidak punya kehendak. Gitu loh. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, nggak boleh dicela. Orang berbuat baik nggak boleh dipuji. Allah yang berbuat. Nah gitu ya. Nah gitu.
Adapun yang kedua itu dari kalangan Qadariyah. Ya, dari kalangan Qadariyah. Qadariyah ini mereka apa? Kebalikannya. Mereka beranggapan bahwa manusia berbuat dengan sendirinya, tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata mereka gitu. Makanya kalau kata mereka, perbuatan manusia itu bukan makhluk. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan itu makhluk, maka apa? Bagaimana mungkin kemudian perbuatan kita dihisab pada hari kiamat? Itu kata mereka kalau Qadariyah. Ya kan gitu. Nah, bagaimana ngapain Allah hisab lagi? Wong itu Allah berbuat kayak gitu. Cuman gini, Pak. Yang namanya manusia itu kita sadar, tahu. Ada perbuatan yang di situ dengan kehendak kita dan ada perbuatan yang tidak kita kehendaki. Seperti perbuatan yang tidak kita kehendaki. Misalkan kita gigil, Pak. Saking dinginnya, saking panasnya kita demam, gigil. Kan di luar kesadaran kita, Pak. Kita pengen memperhentikan nggak bisa kan? Bibir kita saking dinginnya gerak gitu. Kita pengen berhenti nggak bisa itu. Kenapa? Itu di luar kesadaran kita. Nah itu kan kita sadari. Nah, dan kita nyadari juga ada perbuatan-perbuatan yang itu dengan kehendak kita. Ya kan? Kita mau makan. Ada sambal, ada tempe, ada bakso. Makan apa? Milih, ya jangan sambal toh. Kalau sambal toh ya mencret. Gitu ya. Kan? Ya kan gitu, kita tahu. Bahkan kata para ulama, hewan sekalipun mereka bisa membedakan mana perbuatan yang itu dengan kehendaknya dan tidak. Kata ulama gini, contohnya gini. Ada seekor anjing kita lempar pakai batu. Yang dikejar oleh anjing itu batunya atau kita? Hah, kita kan? Iya, kenapa? Anjing tahu batu itu dia dipaksa. Itu loh, batu lagi anteng di sini, diambil dilemparin ke kena kepala anjing. Yang dikejar bukan batunya sama anjing. Siapa yang dikejar? Kita. Kenapa? Anjing paham bahwa perbuatan ini yang melakukan kita, bukan batu ini. Itu kata ulama. Jadi dalam kondisi seperti ini, anjing mohon maaf lebih paham daripada orang Qadariyah. Iya kan? Bisa membedakan mana perbuatan dengan ikhtiar dia dan mana perbuatan yang tidak dengan pilihan dia. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah apa keyakinannya? Meyakini perbuatan hamba adalah apa tadi? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman hamba itu diberikan apa? Masyiah, kehendak. Kehendak ya, ini baik kerjakan, buruk jangan kerjakan, kan gitu. Ya, makanya kata penulis kitab di sini, wala yatamarruna fi, jangan pernah kalian ragu. Wala ya'uduna min ahlil huda wa dinil haq man yunkiru hadzal qawla wa yanfi, dan jangan kalian kategorikan termasuk ahli petunjuk dan ahli agama yang benar orang yang mengingkari dan menafikan akidah seperti ini. Insyaallah ini tegasnya Al-Imam As-Sabuni berkaitan dengan keyakinan bahwa perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Cuma tadi ya perlu kita ingatkan ada dua kelompok yang menyimpang, yaitu Jabriyah yang mereka sampai mengatakan bahwa perbuatan kita ini ya majbur, dipaksa Allah sudah, kita seperti wayang gitu kampanye ya. Wayang mau dibikin joget, mau dibikin rokok, sujud, ya siapa dalannya gitu. Itu kata Jabriyah manusia. Maka itu pemahaman keliru. Ya, karena apa? Perbuatan manusia itu ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Nah gitu. Ya, maka apa yang kita sadari itulah yang kelak di hari kiamat akan dihisab dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Jabriyah, Qadariyah, mereka justru kebalikannya. Mereka tidak meyakini bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah, tidak. Ya, tapi murni perbuatan hamba itu sendiri. Namun apa? Mereka tadi dibantah dengan ayat, dengan hati, bahkan dengan akal. Anjing saja dia paham, ya, mana perbuatan orang ini yang sesuai dengan pilihan dia atau dia sekedar dipaksa. Ya, anjing dilempar pakai batu, yang dikejar orang yang melempar, bukan batunya yang dikejar. Karena anjing paham di situ bahwa batu itu dia adalah apa? Objek yang dilempar, ya, bukan yang melempar, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan ya bahwa
ayat-ayat Al-Quran ya, dan hadis-hadis Nabi ini menetapkan apa? Masyiah, kehendak manusia. Manusia itu diberi oleh Allah apa kehendak. Nah, disitulah kemudian Allah akan menilai seorang dengan kehendaknya. Adapun kalau perbuatan yang tidak ada kehendak kita, Allah maafkan. Ya, kita lagi tidur, tidak sadar. Kemudian mimpinya apa? Lagi berantem. Ternyata samping kita ada siapa? Istrinya dipukul ya mukanya sampai biru misalkan. Apa kita dosa? Tidak dosa. Dilaporin ke polisi, polisi ketawa. Ini nggak masuk hukuman. Kenapa? Wong tidur kok. Kan gitu. Gitu ya. Kita sadar ya, mana perbuatan yang kita dengan ikhtiar kita, kehendak kita, dan perbuatan yang di luar kehendak kita. Ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, berkaitan dengan apa? Dengan bahwa perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa tadi? Surat As-Saffat ayat 96 dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Annallaha khaliqu kulli syai' wa sun'atah." Sesungguhnya Allah pencipta segala sesuatu dan pencipta perbuatan mereka. Gitu ya. Hanya saja tadi bahwa manusia itu diberi oleh Allah pilihan. Makanya tidak boleh seorang berdalilkan dengan seperti ini untuk berbuat semau sendiri. Namun saya kan berbuat seperti ini kan takdir Allah. Allah yang menciptakan gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Kita itu dikasih pilihan sama Allah. Terkadang sebagian kita gini Pak. Untuk masalah agama, masalah akhirat, kita berdalil dengan takdir. Bahwa saya maksiat, saya kafir kan dengan takdir Allah. Kan gitu. Tapi giliran urusan dunia nggak mau mereka. Make dalil takdir Allah. Contoh apa? Ada seorang misalkan. Dia mau jualan. Ada dua pilihan. Satu, Masya Allah. Kamu tak kasih toko di pasar ramai. Sehari ribuan orang datang ke pasar. Satu toko di pinggir kampung, orang lewat paling seminggu sekali. Apa kemudian dia mengatakan, ya udahlah, saya milih jualan di pinggir kampung saja, nggak apa-apa. Seminggu sekali orang baru lewat. Itu pun paling 10 orang. Itu pun nggak tentu beli gitu. Ya, dia mungkin nggak berdalil seperti itu dengan takdir. Kalau Allah menghendaki saya laris, nggak mungkin ya. Ya kan? Dia kan mesti cari toko di pasar yang ramai pengunjung. Kan gitu. Contoh lagi kata ulama. Misalkan ya, kita diberi dua pilihan. Pak, ini ada dua jalan. Keduanya menuju suatu tempat. Jalan yang pertama ini Masya Allah, jalannya bagus, aman, kanan kirinya banyak pemandangan. Kemudian di ujung sana banyak orang-orang baik di sana. Ya, Masya Allah. Adapun satu jalan ini, jalannya rusak, sering banyak jambret. Kemudian di sana banyak orang-orang jahat. Coba kita diberi dua pilihan. Apa kita mengatakan, ulah saya milih jalan kedua saja, nggak apa-apa, rusak, banyak jambret, banyak orang jahat, saya kembali kepada takdir Allah. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh. Ya, dengan keyakinan seperti ini, kemudian kita bersandar kepada takdir bahwa perbuatan kita Allah ciptakan, maka bebas berbuat, tidak boleh seperti itu. Gitu ya, karena sekali lagi kita diberi oleh Allah yang namanya pilihan. Ya, pilihan. Kita berteman sama Allah, dikasih jalan, silakan. Ini ada orang baik-baik, ini ada orang jahat. Orang baik ini bisa mengantarkan kalian kepada Allah, ingat kepadanya, memudahkan ke surganya, gitu kan? Sedangkan orang ini tuh orang jahat. Nah, makanya di hari kiamat kelak, orang-orang yang berbuat zalim, ya, mereka menyesal. Yauma ya'adul zalim ala yadayhi. Ya, ketika di hari itu, hari kiamat, orang-orang zalim, mereka apa? Ya'atu ala yadayhi. Mereka memasukkan dua tangan mereka ke mulutnya. Saking nyesalnya mereka. Kalau di dunia orang nyesal paling kan tangan satu jari ya. Tapi di hari kiamat bukan satu jari, tapi 10 jari alias dua tangan ini semua masuk ke mulutnya. Menyesal mereka sampai mereka mengatakan, ya wailatana, ya aduhai celakanya kami, andaikan dulu aku mengikuti jalannya para rasul. Andaikan dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya.
qad adallani 'ani dzikri, yang dia telah menyesatkanku dari zikir kepada Allah. Coba kan? Mereka menyesal di hari kiamat. Kenapa dulu ada teman yang baik, ada yang buruk, dia malah milih teman yang buruk. Ada jalan mengikuti Rasul, ada jalan menyimpang dari Rasul, dia malah milih jalan menyimpang dari Rasul. Di hari kiamat menyesal. Itu andaikan itu diperbolehkan, tentunya apa? Allah sudah maafkan semua. Nah, ternyata apa? Orang yang dolim tadi, baik mereka karena tidak ikut jalan Rasul, atau justru mereka berteman dan orang-orang jahat, di hari kiamat mereka menyesal. Itu ya. Ini semua adalah menandakan kepada kita bahwa keyakinan perbuatan kita makhluk ciptaan Allah itu tidak menafikan bahwa kita itu punya kehendak, punya keinginan, yang kita dituntut untuk berkehendak dan melakukan hal-hal yang baik yang bisa mendatangkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Begini nih ya, sedikit yang bisa kita ingatkan, satu bab bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita akhiri. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.